tadi cerita Anda kepotong ketika mengatakan waktu masalah cium tangan, Anda mengatakan sampai saat ini pun apa itu? Iya, sampai saat ini 93, 94 teman, yaitu mungkin masih sama-sama belum hijrah istilahnya. Pas udah 2000 kemudian menjadi seorang ustadz, setiap benar ya Pak Bang tadi Preman Pasar Baru, Bang Sandi, anaknya Mas Dedi juga sebagai teman gitu, kadang ilmunya udah lebih banyak nih, pikir saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Per, dia manggil saya Per gitu. Saya pas salaman gitu, saya coba mencium tangannya sebagai orang yang ilmunya lebih banyak, saya anggap begitu ya. Selalu dia tarik, selalu, nggak pernah sekalipun saya berhasil menyentuh, mencium sambil ditarik, dan mungkin supaya dia tidak menyinggung perasaan si temennya ini atau siapapun, sambil dia rangkul. Udah katanya, udah apa kabar lo, sambil tepok-tepok, cium tangan sama orang tua lu aja. Ya orang tua mah iya Je, gue bilang gitu. Orang tua mah, yuk lo apa kabar katanya. Selalu begitu, pikir saya sama saya doang. Gue kan kita berteman udah lama dari dulu. Ternyata sama anak Mas Dedi, sama yang tua pantaran selalu begitu Je. Ada orang ya macam-macam lah, beda. Dia selalu nggak mau, udahlah kita sama-sama, gue juga belum bersih dari dosa, sama orang tua aja udah. Selalu begitu, orang tua lu aja. Ya itu kan hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa membuat kontradiksi kan dengan yang lain kan. Tapi memang uji seperti itu kali ya, memang berbeda atau berani atau gimana? Ini yang saya agak kaget ya, bingung. Pas Uje ketika Uje itu meninggal, istri saya kan nggak pernah kenal Uje. Baru ketemu Uje itu yang 5 bulan terakhir itu yang kita sama-sama talk show. Nah ketika meninggal istri saya itu dari hari ini, besok lagi, besoknya lagi, nanya sama terus. Seperti yang udah kenal lama gitu loh. Kok bisa ya si Uje, aduh kasihan ya katanya. Padahal baru kenal 5 bulan itu yang cuman berapa, paling 1 jam lah kita baru ketemu itu ya? Iya. Baru ketemu ya. Okay. Tapi maksudnya kesan itu mendalam. Iya. Maksudnya biasanya ada maksudnya orang kita ketemu udah sekali lah. Kok bisa ya meninggal gitu. Enggak gitu. Ini terus-terusan ya. Ini besoknya lagi, nanya lagi. Nah itu dia nih, saya juga mau tanya nih, mungkin Anda berdua pernah lihat ya, ada nggak ketika Uje sudah meninggal, lalu ada orang-orang yang datang ke rumah atau ke makamnya, yang menurut Anda atau mungkin Riko atau Sandi kaget, ini kok nggak menyangka bahwa orang-orang tersebut datang gitu, ada nggak? Saya ngalamin waktu itu hari ke-6, belum hari ke-7, hari ke-6 juga, itu kan mungkin masih malam tuh bakal ada tahlilan, doa, segala macam. Saya datang itu siang, jam-jam 2 ketemu sama Umi Pipik, tapi pas di depan itu ada beberapa yang mungkin dalam tanda petik istilahnya ngedrop. Entah ada yang menyumbang, membantu, bentuknya apa buat nanti malam doa lah, masyarakat yang udah gitu langsung, mungkin istilahnya hamba Allah. Dia kasih, dia turun, dia pergi gitu. Karena saya juga sama-sama, hari ke-6 itu, saya lihat ada teman-teman anak-anak muda, sekitar ada 7 orang pria, 2-nya perempuan gitu, tapi dari Indonesia Timur kayaknya, kayak dari Papua gitu. Dari Papua kan kelihatan lebih tegap ya, lebih dari fisiknya juga kelihatan. Loh ini dari Papua, pakai kalung juga dengan beragam hiasan kalungnya. Saya lihat, saya lagi bawa gotong juga hari ke-6 itu di luar. Kok rame sekali, kok dari sini, apakah kenal? Oh enggak, masih kok ya. Dia boleh kita foto sama-sama dia. Oh yaudah, oke foto. Saya bilang kenal sama Uje. Oh kenal, dia baik sama kami. Entah ketemu urusannya di mana saya nggak tahu, tapi oh iya, yuk mau ke dalam. Enggak mas, saya mau balik langsung. Cuman ada titipan, nggak tahu dari mana. Dia keluar, saya masuk ke dalam. Tapi artinya dari Papua, dia bilang ada dari Maluku, dengan beragam lintas agama, kebinekaan tunggal. Saya bilang oh my god, ini Uje ternyata nggak cuman yang dari kita-kitanya aja, tapi lintas agama, beragam-beragam. Saya lihat beberapa kali. Apakah memang Uje seperti itu? Yang saya tahu ya. Lintas agama juga. Tadi siang saya juga dipandu, ditemenin. Tadi siang saya jam 2 ke makam Uje, dari depan ke dalam. Masih kok apa kabar yuk? Yang nganterin saya itu juga saudara kita tampaknya dari timur. Saya di depan tadi di kanan pipa, yuk mas ke dalam juga katanya. Dia bilang, loh kok sibuk-sibuk? Pikir saya sibuk-sibuk amat nih gitu ya. Enggak, dia dulu pernah bantu saya. Pernah nggak Uje cerita dengan Sandi atau Riko tentang bagaimana keragaman agama di Indonesia dan sebagainya? Pernah nggak keluar omongan-omongan seperti itu? Nggak banyak ya, paling cuman Bhinneka Tunggal Ika sekarang lagi diuji. Lagi diuji? Lagi diuji, kebinekaan kita tuh lagi diuji. Tapi tanpa, dia kan suka
nggak mau menggurui, nggak mau seolah seorang jago gitu pintar, tapi dalam mungkin arti bahwa mungkin ada yang carut marut, di sana ada berantem, ini berantem segala macam, lagi diuji Bhinneka Tunggal Ika kita. Dan dia tidak pernah membedakan itu semua. Iya, ya saya lihat karena faktanya dia itu banyak yang datang dari saudara-saudara kita, nggak cuma dari Aceh, dari Padang, jadi dari beda ras, beda suku, iya, beda agama, betul. Semuanya ya. Oke. Yang lucu juga ada fans dari UJ yang datang ke rumah dan membantu UJ terus-terusan gitu. Bahkan sampai ke tahlilannya 40 hari. Coba kita lihat dulu, ini adalah suasana tahlilan UJ 40 hari. Silakan. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada, keretaku. Dan beliau lebih tahu kesusahan sahabatnya daripada kesusahan dirinya. Beliau tempat mengadu para sahabat, tapi beliau tidak pernah ceritakan masalah beliau kepada sahabat. Salah satu lagu beliau tuh yang judulnya Bidadari Surga. Aku cuma mau bilang, setiap kali aku dengar lagu itu pasti aku nangis gitu, karena menurut aku lagu untuk pacar itu udah banyak gitu ya, tapi lagu untuk istri aku sih baru dengar pertama kali, yaitu dari almarhum gitu. Dan itu lagunya subhanallah benar-benar menyentuh banget. Kalau pengalaman yang luar biasa sama Uja adalah dia salah satu tempat berkeluh kesah saya zaman dulu dalam hal kerohanian ya. Terus hidup, bagaimana dulu dia menguatkan saya pada saat saya lagi jatuh atau terombang. Terima kasih UJ karena sudah banyak mengajarkan kepada kita semua. Di sini semua kita bersatu di sini untuk mendoakan UJ dari semua lapisan, dan ini adalah hasil dari jerih payah UJ sendiri yang bisa membuat kita semua bersatu. Orang yang mengatakan bahwa kita tahu hidup kita berarti atau tidak adalah pada saat kita mati dan siapa yang datang pada saat itu. Ya kan? Saya ingat sekali peristiwa UJ ini mengingatkan saya dulu ketika di Yohanes Paus Katolik meninggal, Yohanes Paus II itu, yang datang itu bukan hanya dari agama yang sama, tapi ada yang dari Muslim datang, dari apa datang. Ketika diwawancara kenapa datang, dibilang untuk menghargai pribadinya. Mungkin ini juga orang-orang datang bukan hanya dari kalangan yang suku sama, agama sama, tapi menghargai karakter dan pribadi UJ itu sendiri ya. Dan bahkan ada fans UJ yang membantu dengan sukarela, katanya sampai selama ini sampai 40 hari tidak perlu dibayar, tidak perlu apa, membantu di rumahnya sampai sekarang gitu. Kita mau panggil, kita tanya kenapa melakukan hal itu. Ini adalah Wulan, Lina, dan Eko. Wulan, Lina, Wulan, Eko. Oke. Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin saya tanya langsung aja. Kalian ini siapa? Kenal UJ-nya dari mana? Apakah sudah dari dulu kenal, sahabat, atau gimana ceritanya? Lina ya? Iya. Kalau Lina kenal? Belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali. Oke. Lina belum kenal sama sekali. Wulan sudah pernah? Belum sama sekali. Belum pernah ketemu juga, belum pernah? Belum. Wow. Eko? Cuma di TV aja. Cuma di TV aja. Oke, berarti Anda bertiga belum pernah kenal UJ? Belum. Oke. Lalu Anda dari Lina dari mana? Surabaya. Tinggal di Surabaya? Tinggal Surabaya, kelahiran Cilacap. Oke, Wulan? Dari Garut. Dari Garut, tinggal di Garut berarti ya? Iya. Oke, Eko? Jakarta. Jakarta. Nah, Lina sama Wulan berarti dari luar kota datang ke Jakarta? Iya, betul. Kerjanya apa tadinya? Saya perawatan kulit. Perawatan kulit. Iya. Kalau Saya Wulan? di rumah. Di rumah? Orang tua. Orang tua. Nah, datang ke Jakarta ngapain, tujuannya apa? Ya, tujuannya kepengen mengabdi, karena beliau waktu semasa hidup kita kan belum pernah ketemu dan belum sempat. Jadi beliau meninggal, saya kepengen mengabdi gitu loh. Soalnya saya sangat mengagumi beliau. Oke, Wulan juga sama? Sama, saya sangat mengidolakan beliau. Jadi nekat gitu minta izin dari orang tua, pengen berangkat ke Jakarta walaupun susah gitu kan. Mama bilang
ngapain kamu itu perempuan berangkat ke Jakarta sendirian, mama gak ngizinin. Tapi saya nangis terus, merengek-rengek pengen berangkat gitu ya. Ya udah, nanti kalau memang kamu kekeh gitu ya pengen ke Jakarta, ambil tuh uang tabungan adik di sekolah untuk beli seragam sekolah gitu. Jadi pakai uang tabungan itu? Iya. Saya sama sekali nggak pegang uang waktu Uje meninggal gitu. Pengennya hari itu berangkat tapi nggak bisa. Oke, apa sih kenapa yang buat kamu seperti itu, apa Wulan? Saya kurang tahu ya, pokoknya saya sangat mengidolakan beliau gitu. Kayak dipanggil gitu, ini hati harus berangkat gitu. Harus berangkat, panggilan. Berarti pada saat beliau meninggal sedih sekali dong? Iya, pertama melihat di TV tuh nangis terus, jadi sampai 5 hari tuh nangis terus. Nangis gitu, suami cuman lihat gitu, ngelihat aja, ngelihat terus. Akhirnya boleh berangkat. Akhirnya boleh berangkat. Iya, walaupun saya nggak tahu tempatnya di mana. Nekat nih ya? Iya, naik kereta nggak tahu nggak tahu jadwalnya. Ternyata yang Jakarta tidak ada. Jadi saya naik Bandung. Habis itu di Bandung di Kiara Condong saya dibeliin tiket lagi untuk ke Jakarta sama masih pegawainya. Tapi kalau niat mah pasti ya, ada pasti, jalannya. Kalau niat berbuat baik gitu. Wulan sendiri pada saat meninggal gimana? Ya saya cuma bisa nangis gitu ya, diam di kamar. Mama mungkin bingung kenapa gitu ya, pengen sebegitu besarnya gitu, pengen ketemu Uje. Mama ya berangkat gitu nyariin uang, nggak ada yang minjemin. Akhirnya mama mungkin udah bingung, udahlah itu tabungan adik ambil aja gitu. Ya saya udah 6 harinya bisa berangkat alhamdulillah, walaupun tidak tahu alamatnya. Nggak tahu alamat juga? Nggak tahu, saya nanya-nanya ke naik bis gitu ya, angkot juga nggak tahu itu apa namanya, takutnya dibohongin gitu ya. Tapi saya percayalah, mudah-mudahan ini benar gitu ngasih alamat. Sampai di Bukit Mas ya, kompleknya itu hujan besar. Saya jalan kaki sambil nangis, ya Allah tolong sampaikan saya ke rumah Uje gitu. Ya datang ke rumahnya, alhamdulillah ketemu sama bapaknya Umi Pipik. Ditanya, kamu dari mana? Dari Garut. Saya mohon izin gitu ya, pengen mengabdi di sini. Tadinya saya mau sampai 7 hari, 2 hari doang. Cuman kelihatannya gitu gak tega gitu kalau ninggalinnya gitu. Jadi sampai sekarang? Saya minta izin ya sampai 40 hari. Kapan pulang lagi Garut? Belum tahu, soalnya saya masih melihat Umi Pipik itu sedih gitu ya, nggak ada temannya juga. Kata Umi Pipik di sini aja dulu katanya gitu. Oke, luar biasa. Kalau Eko sendiri ngapain aja di rumah Uje? Ya bantu-bantu, ya bantu apa aja lah ya, yang penting bisa membantu di situ lah gitu. Tiap hari? Tiap hari. Anda sebelumnya kerjanya apa? Saya kerja kalau pagi saya kerja, sore saya pulang kerja ke sana. Kenapa mau melakukan itu? Ya panggilan hati aja. Panggilan gitu. hati ya? Panggilan hati. Oke, berarti Anda sukarela, tidak dibayar, tidak apa, datang aja pokoknya begitu? Benar. Oke, apakah Anda tahu tidak di sana hanya Anda bertiga atau ada banyak orang yang datang membantu hampir setiap hari? Sekitar 5 orang lah. Sekitar 5 orang datang hampir tiap hari di situ. Oke, terus apa yang Anda lihat apa nih di rumah Uje itu bagaimana? Maksudnya Anda sudah ketemu kan, udah nyampe di rumah Uje. Apa yang Anda dapatkan? Ya, saya dapatkan bahwa ternyata beliau mau menerima kita untuk mengabdi di situ, dan semua ya mau menerima dengan baik. Menerima dengan baik. Ya. Begitu banyak pelajaran yang harus. Banyak pelajaran. Apa contohnya pelajaran Anda dapatkan? Uje-nya sendiri sudah tidak ada nih. Nah, pelajaran apa yang Anda dapat, Wulan? Menjadi orang yang sabar gimana gitu ngelihat Umi. Ya saya sering lihat sering lihat Umi, memperhatikan Umi gitu ya. Begitu sabarnya gitu, begitu tabahnya. Saya belajar gitu lah supaya nanti kalau udah punya suami gitu ya, pengen seperti Umi Pipik gitu. Kemarin gak dia juga deh. Mereka ada ya? Kemarin kita lihat ya, kemarin saya datang ada 40 hari siang, ketemu sama Mas sama Mbak ini siang, dia di dapur gitu saya lihat, tapi nggak yang, maaf ya bisa dalam tanda petik aji mumpung, artinya di sana kan banyak yang ada siaran TV live,
banyak public figure, apapun siapapun yang datang ke sana. Dan kan ada takutnya misalnya gitu ya, ini misalnya sibuk-sibuk pengen foto, nggak pengen ini kamera gitu iya, ya. mereka malah saya lihat beberapa kali di dapur malah sibuk, nggak, padahal urusannya ada artis A, artis B, artis C banyak, dia masih nyari kamera gitu. atau nyari kamera bolak-balik gitu ya, atau gitu ya. sibuk-sibuk kan mau ngabdi kata gitu, malah kasih foto gitu, sama sekali enggak yang saya lihat, malah bolak-balik sibuk, bagusnya. Memang total sekali. Dan hatinya adalah untuk bantu dan kerja. Itu luar biasa tuh. Sedangkan orang ada yang mencari keuntungan, artis saja ada yang bantu infotainment gitu kan. Ini mereka benar-benar kerja di sana membantu dengan hati yang tulus. Dan mana-mana tetap di hitam putih.